Sinetron bergambar. Kadang, yang paling menyakitkan bukan ketika seseorang pergi, tapi ketika ia masih tinggal, namun hatinya sudah tidak lagi di sana. Nara tidak pernah meminta hidup mewah. Ia hanya ingin satu hal, suaminya tetap menjadi miliknya. Dulu, Arkana bukan siapa-siapa. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada mobil mahal, tidak ada orang yang berebut berjabat tangan dengannya. Yang ada, hanya mimpi dan seorang istri yang percaya. Nara ada ketika semua orang meragukan Arkana. Ia ada ketika bisnis pertama mereka gagal. Ia ada ketika tabungan hampir habis. Ia menjual perhiasan warisan ibunya tanpa satupun keluhan. Dan sekarang, ketika semuanya telah berhasil, justru hatinya yang mulai ditinggalkan. Perubahan itu tidak datang seperti badai. Ia datang pelan, diam-diam, hampir tidak terlihat. Arkana mulai pulang larut. Alasannya selalu sama. Rapat, kerayang, proyek baru. Nara tidak bertanya. Ia percaya. Karena dalam pikirannya, lelaki yang ia dukung dari nol tidak mungkin mengkhianatinya. Sampai suatu malam, Arkana menyebut nama lain dalam tidurnya. Livia. Livia. Nama itu lembut, tapi terasa seperti pisau yang ditarik perlahan di dada. Istrinya, Nara, yang kelak jadi bayangan di antara cahaya adalah Livia. Nara. Nama itu sederhana. Tidak dramatis, tidak tajam. Tapi justru itu yang membuatnya kuat. Ia duduk di lantai, lututnya terlipat rapi. Hijabnya jatuh lembut di bahu. Tangannya menggenggam tangan suaminya yang terasa dingin malam itu. Blueprint berserakan di antara mereka. Kalau gagal, pria itu bertanya lagi. Suaranya seperti kertas yang diremas pelan. Nara menatap garis-garis denah itu. Rumah impian yang masih berupa tinta. Kalau gagal, katanya tenang. Kita perbaiki. Seperti kamu selalu perbaiki garis yang melenceng. Tersenyum kecil. Bukan senyum perempuan yang memaksa bahagia, tapi senyum seseorang yang memilih bertahan. Pria itu mengangkat wajahnya sedikit. Matanya lelah. Rambutnya masih acak. Ruangan itu tidak punya pendingin udara, hanya kipas kecil yang kadang berisik. Maaf ya, Ra, ucapnya lirih. Aku belum bisa kasih apa-apa. Nara menggeleng pelan. Kamu sudah kasih aku sesuatu. Apa? Kesempatan. Buat berjuang bareng. Kalimat itu tidak terdengar megah. Tapi di kamar sempit itu, kalimat itu lebih hangat dari lampu kecil di samping kasur. Ia mengusap punggung tangan suaminya. Jari-jarinya tidak dihiasi cincin mahal. Hanya cincin sederhana yang dulu mereka beli setelah menawar lama. Di luar sana, mungkin banyak pasangan merayakan kemewahan. Di sini, mereka merayakan keberanian. Pria itu menarik napas panjang. Bahunya yang tadi kaku mulai melunak. Besok, aku ketemu klien lagi. Nara mengangguk. Kamu bisa. Bukan semoga. Bukan mungkin, tapi bisa. Keyakinan yang diucapkan tanpa ragu, seringkali lebih kuat dari modal. Kertas di lantai bergerak sedikit terkena hembusan kipas. Angka, biaya, pembangunan. Terlihat menakutkan, tapi Nara tidak terlihat takut. Ia lebih takut kehilangan semangat suaminya daripada kehilangan uang. Ia menggenggam tangannya sedikit lebih erat. Dan disitulah fondasi itu benar-benar diletakkan. Bukan saat rumah besar berdiri, bukan saat rekening bertambah, tapi saat dua orang duduk di lantai, tidak punya apa-apa kecuali satu sama lain, dan tetap memilih untuk tidak pergi. Di luar kamar itu, dunia belum tahu nama mereka. Belum ada Livia, belum ada sorotan, belum ada pilihan rumit. Yang ada hanya Nara dan pria yang masih berusaha menjadi seseorang. Lampu kecil itu terus menyala, seperti janji yang tidak diucapkan keras-keras, tapi nyata. Kita lanjut ke momen pertama. Livia masuk ke hidupnya. Beberapa tahun berlalu. Blueprint yang dulu berserakan di lantai kamar sempit, kini berubah jadi bangunan nyata. Nama perusahaannya mulai dikenal. Telepon tidak lagi sepi. Nara masih sama. Masih bangun lebih pagi. Masih menyiapkan kopi. Masih percaya.
Tapi dunia di luar berubah cepat. Suatu siang, di ruang meeting ber-AC dengan dinding kaca tinggi, ia pertama kali melihatnya. Livia. Nama itu terdengar ringan saat diperkenalkan. Penampilannya rapi, percaya diri, tatapannya stabil. Seperti orang yang terbiasa berada di ruangan penting. Senang akhirnya bisa kerjasama langsung, katanya sambil tersenyum. Senyumnya tidak berlebihan, tapi tepat sasaran. Ia bukan perempuan yang hadir untuk diselamatkan, ia hadir sebagai mitra. Livia mengagumi presentasinya, memuji detail desainnya, mengatakan bahwa visinya jarang dimiliki orang lain. Kalimat-kalimat itu sederhana, tapi bagi pria yang dulu sering diragukan, pujian terasa seperti hujan pertama setelah musim panjang. Ia pulang malam itu, sedikit berbeda. Tidak ada yang ia ceritakan, hanya sedikit lebih diam. Nara menyambutnya seperti biasa. Kamu kelihatan capek. Iya. Meeting panjang. Tidak bohong, tapi tidak lengkap. Hari-hari berikutnya, nama Livia semakin sering muncul. Kliennya perfeksionis, timnya cepat. Dia detail banget. Nara mendengarkan, tidak curiga. Ia percaya pada laki-laki yang dulu duduk di lantai bersamanya. Sementara itu, Livia semakin dekat secara profesional. Diskusi yang awalnya formal berubah jadi santai. Meeting yang awalnya siang berubah jadi makan malam kerja. Pesan yang awalnya penting berubah jadi ringan. Sudah makan? Jangan terlalu keras kerja. Kamu beda dari yang lain. Kalimat kecil, tapi sering. Dan yang sering, perlahan menjadi penting. Suatu malam, setelah presentasi besar yang sukses, tim merayakan di restoran mewah. Lampu temaram, musik pelan, gelas kaca berdenting. Livia duduk di seberangnya. Kamu tahu kenapa proyek ini berhasil? Tanyanya. Ia menggeleng. Karena kamu berani ambil risiko. Banyak orang takut gagal. Kamu enggak. Kalimat itu menembus lebih dalam dari yang seharusnya. Karena dulu, saat ia takut gagal, yang ada hanya Nara di lantai kamar sempit. Sekarang, yang melihat keberaniannya adalah Livia. Perasaan itu membingungkan. Bukan cinta. Belum. Tapi ada sesuatu. Sesuatu yang membuatnya ingin didengar lagi, dipuji lagi. Dipuji lagi, dilihat lagi. Malam itu, saat pulang, Nara sudah tertidur. Lampu kamar menyala redup. Ia berdiri lama di ambang pintu, melihat istrinya yang dulu menggenggam tangannya ketika tidak ada siapa-siapa. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan jarak yang tidak berbentuk fisik. Sementara di ponselnya, satu pesan masuk, "Good job tonight, I'm proud of you." Dari Livia. Kalimat itu sederhana, tapi anehnya, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena cinta, karena ia merasa dihargai di tempat yang berbeda. Dan dari situlah, semuanya mulai bergeser. Bukan dengan ledakan, bukan dengan pengakuan, tapi dengan langkah kecil yang tidak segera dihentikan. Sinetron bergambar.